Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Senang sekali saya Firgi Ranasyawan kembali hadir menjumpai Anda di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri di sore hari ini. Dan seperti biasa di Lentera Kolbu kami akan mengajak Anda untuk menyimak kajian-kajian Islam dengan tema-tema yang sangat menarik tentunya. Dan pada kesempatan di sore hari ini tema yang kami angkat adalah hapus dosa dengan berbuat baik. Kita tahu bersama bahwa dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalankan ini tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu perbuatan kebaikan itu adalah yang bisa menghapusnya. Lantas perbuatan kebaikan apa saja yang bisa menghapus dosa-dosa kita? Kita akan mengulasnya bersama dengan narasumber yang telah bergabung di studio TVRI Bangka Belitung bersama dengan Ustadz Ahmad Syekhu yang akan berbagi ilmu di sore hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tema kita sangat menarik di sore hari ini terkait dengan hapus dosa dengan berbuat baik. Betul. Nah saudara, seperti biasa di segmen pertama ini untuk pengantar kepada kita semua kita akan mendengarkan bersama tausiah singkat dari Ustadz terlebih dahulu. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengampun atas segala dosa-dosa kita. Ampunan Allah jauh lebih luas, lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Sekalipun kita merasa bahwa dosa kita ini sungguh sangat besar, sangat luas sekali. Tetapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar ampunannya dari semua kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga dalam proses ini Rasulullah SAW di beberapa riwayat dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tentang perkara-perkara apa saja yang bisa menghapuskan dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Tentu nanti kita akan melanjutkan dialog ini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ingat di dalam sebuah qaulnya mengatakan, Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan. Apa saja kebaikan-kebaikan itu tentu akan kita bahas lebih lanjut setelah nanti Mas Firly akan melanjutkan sesi ini. Silakan. Oke, baik Ustadz. Jadi banyak sekali Ustadz ya perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus dosa kita, yaitu perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kebaikan Ustadz. Tapi terkadang dari kita ini karena sebagai makhluk yang lemah Ustadz, tidak luput dari yang namanya dosa tadi Ustadz. Kadang-kadang kita hari ini berbuat baik, besoknya kita mengulangi lagi Ustadz. Nah ini bagaimana nanti sudut pandang Islamnya, dan kita dengarkan terlebih dahulu untuk pengantar segmen ini Ustadz, perkara-perkara apa saja Ustadz Baik. yang bisa kita pelajari. Pada kesempatan yang lalu ada beberapa perkara yang saya sampaikan tentang kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan yang menghapus dosa-dosa. Pada segmen kali ini kita akan melanjutkan tentang apa saja perkara-perkara tersebut. Di antaranya Rasulullah SAW menyampaikan sholatul duha, sholat duha yang biasa kita lakukan setiap pagi, ya. Kita lakukan sholat duha, baik itu di rumah atau mungkin sudah berangkat ke kantor atau di tempat kerja kita. Bahwa di dalam sholat duha tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan-ampunan dosa atas apa kesalahan yang kita lakukan. Terkadang sholat duha sebagian ada yang ya mengatakan ini biar rezekinya lancar, identik dengan kalimat itu. Sebetulnya lebih daripada itu, tentu yang harus kita kejar adalah maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa rezeki lancar kemudian Allah tidak ridho dengan rezeki tersebut.
Sehingga kalau Allah sudah ridho, Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, insya Allah rezeki akan lancar dan barokah. Oke. Sehingga dikatakan anna man shallaha ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang melaksanakan sholat duha, ya, walaupun cuman 2 rakaat, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, yang lalu ataupun yang akan datang. Maka sholat duha ini sholat yang istimewa. Ya, sholatul inabah, saat orang-orang lagi pada lalai kerja. Kok kita bisa balik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat duha? Sehingga orang-orang yang rajin sholat duha dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang rajin sholat duha diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa, seperti halnya sholat ba'diyah maghrib, ya. Setelah maghrib kita melakukan sholat, ya, 6 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya. Itu ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat besar sekali. Di saat maghrib itu orang-orang sedang lalai, sibuk dengan urusan makan, tiba-tiba ada hamba Allah yang sibuk dengan urusan sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan, ya, bahwa sholat ba'diyah maghrib atau sholat apapun bainal isya'in, antara maghrib dan isya, itu nilai pahalanya seperti ibadah selama 12 tahun. Lumayan. Seperti ibadah 12 tahun. Begitupun sholat duha, mirip prosesnya. Ketika orang sedang lalai dalam kesibukan kerjanya, tiba-tiba ada hamba Allah yang sujud kepada Allah, minta ampun. Saat itu Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengampuni akan dosa-dosa kita. Itu sholat duha. Kemudian yang lain adalah al-qira'ah ba'dal Jumu'at. Kita dianjurkan untuk membaca setelah sholat Jumat. Dalam sebuah riwayat dikatakan, man qara'a idza sallama al-imam min sholatil Jum'at qabla an yasniya rijlahu fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'an ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang ketika imam selesai salam, kemudian dari sholat Jumat ini, setelah salam sholat Jumat, qabla ayathniya rijlah, sebelum kakinya ini, apa, kalau kita sholat kan kakinya biasanya apa namanya itu, jadi sebelum kakinya kita bergerak, masih posisinya seperti orang yang tahiyat, masih duduk, masih duduk seperti orang tahiyat. Nah, sebelum kita melipat kaki kita, ya, itu kita membaca suratul Fatihah, kemudian qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas, dibaca sab'an 7 kali, gitu kan, masing-masing dibaca 7 kali. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah mengatakan akan diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Wa u'tiya minal ajri bi'adadi man amana billahi wal yaumil akhir, dan akan diberikan pahala sebanyak orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jutaan, miliaran orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebanyak itulah pahala yang akan Allah berikan, hadiahkan kepada orang yang setelah sholat Jumat jangan pulang dulu, ya, sebelum kakinya bergerak, sebelum kakinya dilipat, gitu kan, zikir dulu Fatihah, qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas, sab'an, semuanya dibaca 7 kali, insya Allah diampuni dosanya oleh Allah. Dan masih banyak lagi yang nanti akan kita lanjutkan. Siap Ustadz. Jadi ini baru 3 poin Ustadz, ya. Jadi sholat duha, sholat ba'diyah, dan juga membaca surah-surah pendek setelah sholat Jumat. Karena kalau kita lihat habis Jumat itu kadang-kadang banyak dari kita langsung kabur Ustadz. Apalagi kalau ada Jumat berkah, rebutan juga itu Ustadz. Ya, betul. Baik, kita akan mengulas kembali untuk poin-poin berikutnya. Kebaikan-kebaikan apa saja yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Tetaplah bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri.
Anda yang baru saja bergabung bersama kami di sore hari ini, tema yang kami angkat adalah hapus dosa dengan berbuat baik. Masih bersama dengan Ustadz Ahmad Syaihu, kita akan berbagi ilmu di sore hari ini. Baik Ustadz, boleh kita lanjutkan perkara apa lagi yang bisa menghapus dosa kita? Baik. Kemudian di dalam sebuah riwayat, waja'a fadlul qiyami fi Ramadan. Perkara yang baik, amalan yang baik berikutnya adalah Allah memberikan ampunan di dalam kita melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan. Ya, di beberapa riwayat qiyamul lail atau al-qiyam fi Ramadan itu dimaknai salat tarawih. Oh, oke, Salat baik. tarawih maupun salat-salat yang lain Iya. yang dilakukan di dalam bulan suci Ramadan di malam hari. Di dalam sebuah riwayat dikatakan anna man qama fi Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menjalankan qiyamul lail, melaksanakan salat malam di bulan Ramadan. Ya, di sebagian riwayat yaitu salat tarawih, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan terhadap ma taqaddama min dzambihi, apa yang sudah lalu daripada dosa-dosanya. Jadi Ramadan ini sangat masyhur sekali dengan ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang lain adalah fadlul qiyam Lailatul Qadar. Keutamaan yang Allah berikan di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, malam yang istimewa bagi kaum muslimin karena khairun min alfi syahr, lebih baik, lebih hebat daripada 1000 bulan. Namun demikian, siapakah yang mendapatkan Lailatul Qadar? Ini yang kita semua tidak tahu karena mahjubah leilahnya ini, malamnya ini ditutupi sama Allah. Mengapa ditutupi? Agar setiap malam kita selalu berharap dengan Lailatul Qadar, sehingga setiap malam diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dijamin dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ramadan, ya dari tanggal 1 sampai terakhir, enggak usah pilih-pilih hari, enggak usah pilih-pilih tanggal, gitu kan? Enggak ada hari genep, enggak ada hari ganjil. Di sini genep, di sana ganjil. Kan gitu. Ya di sini genep, di sana ganjil, ya. Sehingga lebarannya pun beda-beda, gitu kan? Benar. Nah, oleh karena itu, mari sepanjang malam fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan, kita jadikan sebagai Lailatul Qadar. Di situ Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyatakan anna man qamaha ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menjalankan itu, ketemu dengan Lailatul Qadar, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah Siyamu Arafah. Ya, amalan berikutnya, amalan yang baik adalah Siyamu Arafah, puasa di hari Arafah. Ya, ini di musim haji, gitu kan? Kita puasa yang di sana melaksanakan ibadah haji, di sini kita puasa, yaitu puasa Arafah. Dikatakan di dalam Sahih Muslim, anna syama yaumi Arafah yukaffiru dzunubas sanatil madiyah wal mustaqbilah, bahwa sesungguhnya puasa Arafah pada hari Arafah akan menghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun, ya, al-madiyah wal mustaqbilah. Bahkan dikatakan dosa yang lewat ataupun yang akan datang pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun lumayan, gitu kan? Tahun depan puasa lagi diampuni lagi 1 tahun, kan begitu. Jadi amalan-amalan itu luar biasa. Apalagi ketika kita beramal, kita ngikutin jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak sebasing-basing kita beramal, ya, gitu kan? Nggak seenaknya kita beramal. Tetapi kita betul-betul mengikuti rule-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga dikatakan man shoma yawma Arafah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ini puasa Arafah yang menghapus dosa yang lalu dan yang akan datang. Juga termaktub di dalam kitab Al-Hisalul Mukaffir lidz-Dzunub yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Dan ini penting sekali bagi kita kaum muslimin, kita yang berada di sini ya, saudara-saudara kita yang ibadah haji gitu kan, kita tetap bisa dapat ibadah yang tidak kalah hebatnya pahala di samping ibadah haji juga. Kemudian yang berikutnya adalah maja'a fi fadlil hajj al-khalis, yaitu keutamaan ya seseorang yang melaksanakan ibadah haji yang ibadahnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tentu ibadah ini motifnya banyak, Mas, ya gitu kan? Ya. Dan yang diukur, dinilai oleh Allah sebagai ibadah yang baik adalah ibadah yang khalis, yang ikhlas. Ya, termasuk ibadah haji ya. Karena ibadah haji ini ibadah yang luar biasa, butuh duit yang banyak, gitu kan? Jadi harus ikhlas ya, karena kita melaksanakannya pun butuh perjuangan yang luar biasa. Sehingga dikatakan idza kharajal haju min baitihi kana fi hirzillah. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan ibadah haji, maka dia berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kita sudah nawaitu haji, sudah yakin saja kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikir yang macam-macam. Mau haji, mau umroh, kita nggak boleh mikir yang macam-macam. Pokoknya pikiran kita ibadah, ikhlas, ya latihan terus, manasik terus, doa-doanya dihafalin, ya. Kemudian begitu sampai di sana, seriuslah beribadah. Insya Allah diampuni dosanya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in mata qabla an yaqdiya nusukahu waqa ajruhu 'ala Allah. Jikalaupun dia nanti meninggal sebelum sempat melaksanakan ibadah haji, kan kita lihat banyak kasus belum juga ibadah. Mungkin ada yang masih di pesawat, ya sudah meninggal. Itu atau mungkin masih di Indonesia belum berangkat sudah meninggal tapi sudah nawa, itu sudah luar biasa gitu kan. Atau sudah sampai sana kemudian meninggal belum sempat melaksanakan ibadah tersebut, waqa'a ajruhu 'ala Allah, tetap pahalanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak sempat melaksanakan ibadah tersebut. Wa in baqiya hatta yaqdiya nusukahu, kalau kemudian dia bisa menyelesaikan ya aman selamat sehat gitu kan, bisa menyelesaikan ibadahnya tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, dosa yang lalu, dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa infaqu dirhamin fi dzalikal wajhi ya'dilu alfa alfin fi ma siwahu fi sabilillah. Setiap infak dirham yang kita berikan ya, tatkala kita sedang melaksanakan ibadah haji, maka akan menyerupai ribuan ya, jutaan daripada dirham yang kita keluarkan. Rupiah yang kita keluarkan itu akan dinilai ribuan kali lipat gitu. Itu maksudnya. Jadi karena ibadah haji itu sangat luar biasa, ketika kita ibadah pun kan tidak semua harta dibawa sampai ke sana. Ada yang diinfakkan di sini gitu kan, disiapkan untuk yang ditinggal di rumah anak-anak gitu kan. Saudara pembantu disisakan untuk mereka. Bahkan kalau di tradisi kita kan ada yang mungkin sampai selamatan terus setiap malam baca Yasin, baca ini itu untuk keselamatan yang berangkat haji. Dan itu setiap dirhamnya yang dalam rangka ibadah haji dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala alfa alfi dirhamin, ribuan kali lipat dilipat dinilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah beberapa amalan yang sangat luar biasa dan masih banyak amalan-amalan yang lainnya. Gitu. Oke, baik. Jadi ternyata sebenarnya kita udah beberapa poin yang sudah dijelaskan Ustadz ini ada yang sudah kita kerjakan, cuman memang kayaknya kurang paham saja Ustadz ya. Betul. Nah kalau boleh dijelaskan Ustadz, ini dari beberapa poin tadi Ustadz, mungkin dari awal dari sholat duha tadi sama sholat ba'diyah sampai membaca surah pendek setelah sholat Jumat tadi. Nah ini keutamaan dari 3 poin tadi apa saja Ustadz sebenarnya? Ya. Sebetulnya ada banyak sekali. Seperti halnya sholat duha. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini sendi-sendi sebanyak 360 persendian yang ada di dalam jasad kita.
Dan itu setiap harinya dipungut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, oke. Ya bahasa kitanya kayak wajib bayar pajak lah, Ya. gitu, dipungut pajak gitu. Kita itu diminta sama Allah, mana bayaranmu udah dikasih Ya. rezeki ini itu dikasih sehat. Ya sendi-sendi kita alhamdulillah sehat gitu kan. Itu diminta oleh Allah. Dan dicukupi kata Rasulullah dengan 2 rakaat sholat duha. Oh. Bisa diganti yang 360 tadi dengan amalan-amalan yang lain. Misalnya tasbih, tahlil, tahmid, sedekah dan lain sebagainya. Cuma di angka 360 itu terlalu banyak. Sehingga kata Rasulullah itu terlalu banyak. Cukup 2 rakaat sholat duha sudah lunas kita membayar. Sudah terwakili Ustaz ya. Ya sudah terwakili, sudah lunas kita menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga banyak sekali kalau kita membagi pembahasan khusus, nanti mudah-mudahan ada pembahasan khusus tentang fadilah sholat duha dari beberapa riwayat-riwayat hadis sangat luar biasa. Kemudian juga tadi sholat ya qobliyah ataupun ba'diyah gitu kan, di mana sholat rawatib. Nanti insya Allah kita akan bahas khusus juga tentang fadilah sholat rawatib tadi, terutama qobliyah dan ba'diyah ya. Saya kalau di taklim itu selalu saya sampaikan, jangan tinggalkan ba'diyah maghrib ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya. Atau bainal isya'ain, di antara maghrib dan isya ini harus kita isi dengan amalan-amalan soleh. Apakah itu sholat, apakah itu ngaji Quran, ataukah majelis ta'lim, ataukah zikir dan sholawat, pahalanya serupa. Dengan 12 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau ngejar ketertinggalan, tentu kita selama umur kita ini kan banyak ketinggalan. Sering saya ditanya, gimana cara ngejarnya Pak Ustadz? Ya sholat itu. Setiap maghrib, ba'dal maghrib, jangan ditinggalkan sholat. Terserah sholat apapun. Kalau enggak sholat 6 rakaat tadi, saya sih berharap bisa dilaksanakan. Ya, masih ada waktu, lanjut lagi ngaji Quran, lanjut lagi majelis taklim dan lain sebagainya. Insya Allah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang setelah sholat Jumat, terkadang kita juga lalai bahwa di dalam sholat Jumat itu ada ampunan dosa-dosa yang akan Allah berikan. Bahkan dalam sebuah riwayat dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Allah itu kalau ngasih ampunan itu nggak main-main. Nggak kayak kita kalau ngasih dikit-dikit. Allah kalau ngasih banyak sekaligus. Ya, ibadah yang kita terima, Jumatan ini kita terima, itu sampai Jumat berikutnya. Jumat berikutnya sampai Jumat lagi. Berikutnya. Nah itulah, makanya kebaikan-kebaikan itu jangan sampai kita lalaikan ya untuk kita amalkan. Oke, baik Ustadz. Nah kalau kita kan poin-poin yang sudah dijelaskan tadi kan ini poin-poin yang untuk diri kita sendiri Ustadz. Nah ada tidak Ustadz kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus dosa kita yang berhubungan dengan sesama manusia Ustadz? Ya. Tentu hubungan kita dengan sesama manusia tidak akan bisa terlepas. Ya. Demikian juga apalagi mohon maaf ketika seseorang telah meninggal dunia. Itu kan, itu bagaimana caranya kita walaupun sudah meninggal tapi tetap terus dapat pahala gitu kan. Kalau kita masih hidup gampang saja. Hal yang paling dirindukan oleh orang-orang yang meninggal dunia adalah kehidupan kita. Kita ini hidup di alam dunia, yang paling dirindukan oleh orang yang meninggal adalah kehidupan kita sekarang ini. Sehingga orang-orang yang meninggal ini berharap seandainya diberi kesempatan oleh Allah beberapa menit saja ingin hidup kembali di dunia, kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengetahui bahwa pahalanya sujud itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita yang masih hidup pun tentu ada sebuah amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kepada orang lain. Di antaranya sedekah. Sedekah yang kita niatkan untuk orang lain itu akan memberikan pahala. Pahalanya baik untuk kita yang bersedekah, ya, maupun yang atas nama orang ini. Mungkin atas nama orang tua kita. Mau sudah meninggal ataupun belum meninggal. Baik. Ya, terutama
kalau orang tua sudah meninggal ya, jangan sampai dilepas gitu kan. Nah, kita kirimi pahalanya, termasuk diantaranya adalah kita memberikan sedekah yang kita nawaitukan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Itu riwayat hadisnya ada. Oke, baik Ustadz. Ini dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ini Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan hendaknya setelah melakukan kejelekan, engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya. Serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Ini hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Ustaz. Ini kita kalau lihat dari hadis ini, Ustaz, kita melakukan kejelekan, habis itu melakukan kebaikan. Ya, itu ini gimana maknanya, Ustaz? Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kira-kira hadisnya seperti itu. Jadi kalau kita sudah kadung terlanjur melakukan perbuatan dosa, ini gimana cara ngapus dosa saya? Gitu. Maka berbuat baiklah, gitu kan. Ditutup dengan perbuatan baik, ya. Wa khaliqin nas, setelah berbuat baik, berakhlaklah kepada manusia, dirubah watak kita yang tadinya mungkin suka pemarah gitu kan, suka marah, lihat orang marah, lihat ini sewot gitu kan, dirubah. Nah, mungkin ini perilaku ini yang bikin dosa gitu kan. Setelah kita merubah akhlak kita menjadi baik, di situ kemudian Allah akan menurunkan ampunan kepada kita semua. Itu hadisnya betul sekali bahwa berbuat baik kepada seseorang itu akan menghapus dosa kita. Selain daripada apa yang amalan-amalan Rasulullah yang kita sampaikan ini tentang fadilah-fadilahnya. Boleh dilanjut atau gimana? Oke, kita break dulu, Ustaz, ya. Ya, silakan. Nah, ini sebuah pertanyaan, Ustaz. Apakah ada dosa yang tidak terampuni? Nah, bisa kita bahas setelah jeda berikut ini. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara dan masih bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Dan kita masuk di segmen ketiga kali ini, kita akan mengulas kembali untuk tema kita, hapus dosa dengan berbuat kebaikan. Nah Ustadz, seperti pertanyaan saya tadi Ustadz, apakah ada dosa yang tidak terampuni Ustadz? Pada prinsipnya dosa apapun bisa diampuni oleh Allah. Bisa diampuni, oke. Bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Semua dosa bisa diampuni oleh Allah asalkan orang itu mau minta ampun sama Allah. Ya, tetapi terkadang juga ada yang Allah mengampuni seseorang bukan dari dia minta ampun sama Allah. Oh, oke. Contoh. Iya. Kita punya orang tua mungkin ada dosanya. Ya. Anaknya yang minta ampun sama Allah. Anaknya yang bersedekah, anaknya yang baca Quran, anaknya yang bertahlil, bertahmid, pahalanya untuk orang tua. Orang tuanya nggak ngapa-ngapain, tapi orang tuanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itulah kenapa bahwa ibadah yang kita lakukan itu jangan kita anggap remeh. Artinya jangan kita anggap bahwa amalan yang kita lakukan hanya sudah untuk kita saja. Benar. Sesungguhnya Allah pun membagi amalan. Contoh saja, di dalam orang tua mengajarkan kepada anaknya misalnya Al-Quran, itu akan dapat jariyahnya, pahala jariyah. Nanti diajarin lagi, terus orang yang pertama kali mengajarkan akan terus mendapatkan kiriman pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah daripada amal soleh yang dilakukan oleh orang lain. Makanya kenapa kita harus selalu menjadi orang yang berakhlak baik. Ketika akhlak kita dicontoh oleh orang lain, kita dapat pahala. Oh, Masya Allah. Gitu kan? Dicontoh lagi oleh bawahnya, dapat pahala lagi kita. Terus sampai yaumul kiamat. Maka saya senang. Kenapa sampai sekarang saya masih terus mengajar.
Ini adalah satu amalan yang saya yakin sampai hari kiamat pahala ini akan terus mengalir. Jariah terus. Tidak terputus, Ustaz. Tidak terputus. Karena begitu saya ngajar ilmu, walaupun ya sehuruf dua huruf, nanti orang ini bisa diajarkan lagi ke yang lain. Saya dapat pahala lagi. Terus begitu. Nah, kita lanjut. Di antara keutamaan yang lain yang bisa menghapus dosa kita adalah fadlut tasbih wa tahlil wa takbir. Ya, dari sebab tasbih, tahlil dan takbir. Di dalam riwayat anna man sabbaha mi'atan. Barang siapa yang bertasbih 100 kali, bertahmid 100 kali, wa kabbara mi'atan, bertakbir 100 kali, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Kemudian fadlus sa'i fi hajatil muslim. Keutamaan kita ya berupaya untuk hajat saudara kita yang muslim. Ya, kita hidup nih nggak boleh Mas, saya enak sendiri gitu kan. Nggak boleh hanya mengurus diri sendiri. Ya. Apa artinya kita kalau nggak manfaat untuk orang lain? Benar. Sampai-sampai Kanjeng Nabi kan hafal kita. Khairun nas anfa'uhum. Nas itu paling hafal siapa aja itu. Kalau ceramah itu selalu diucapkan. Sebaik-baik manusia yang manfaat. Memang betul. Bahwa di dalam kemanfaatan kita kepada orang lain, terutama untuk mengqadha hajatnya. Ya, ada orang lain punya hajat, nggak bisa dilakukan. Kita bisa membantunya, bantu. Sehingga kata Rasulullah, barang siapa annaman sa'a li akhihil muslim fi hajatin qudiyat lahu aw lam tuqda ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang meladeni hajat saudaranya yang mukmin. Kemudian apakah hajat itu selesai dengan baik gitu kan, bisa diselesaikan, atau mungkin ada yang belum bisa diselesaikan, tapi itu sudah kita laksanakan. Ya, saudara kita minta bantuan, kita sudah membantu. Terlepas daripada apakah berhasil ataukah belum berhasil, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, barokahnya kita membantu hajat saudara kita yang muslim. Bahkan dicatat kutibalahu bara'atani, kita akan mendapatkan 2 kebebasan dari Allah, yaitu bara'atun minan nar, kebebasan dari api neraka, wa bara'atun minan nifaq, dan kebebasan dari perbuatan nifak. Ya, orangnya namanya munafik, perbuatannya namanya nifak. Kalau kita nggak mau jadi orang munafik, salah satunya kita harus peduli manfaat kepada orang lain. Apa sih skill kita? Apa sih yang kita punya? Ya kalau kita punya ilmu, ya manfaatkan ilmu kita. Punya duit banyak, ya manfaatkan duitnya. Jangan pelit-pelit gitu kan. Nah, itu akan jadi barokah yang akan membebaskan kita daripada api neraka dan perbuatan nifaq. Ya, kemudian ada lagi musafahah. Ya, musafahah itu artinya bersalaman. Bersalaman. Ya. Ma min abdaini mutahabaini fillah. Ya, atau dalam sebuah riwayat ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani wa yusalliyani 'alan nabi illa lam yaftariqa hatta yughfara lahum dzunubuhuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar. Jadi kata Nabi, tidaklah seorang muslim, 2 orang muslimain bertemu lalu bersalaman dalam kasih sayang. Nah, itu ingatlah ya. Setiap ketemu kita harus memunculkan aura kasih sayang kita, mahabbah kita kepada saudara kita. Salaman, wajah kita tolqun li akhihi, senyum, sumringah, bahagia kepada saudara yang kita temui, ya. Kemudian kalau bisa, ini amalan berikutnya nih saya tambah, jangan cuma salaman, tapi salawat kepada Nabi. Jadi kalau ada 2 orang yang bersalaman dengan wajah bahagia, terus membaca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, dijawab, misalnya sama sampean gitu kan, Allahumma sholli alaih, itu dikatakan sampai sebelum dia terlepas, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya yang dulu ataupun yang akan datang. Masya Allah. Perjumpaan kita ini yang lagi syahdu, yang lagi luar biasa senang, bahagia ketemu saudaranya, sebelum kita berpisah, itu Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Jadi itulah kenapa kita
ya harus baik dengan siapapun, wajahnya juga yang bagus, yang sumringah, yang ganteng gitu kan. Kira-kira kita saya kadang ngomong sama jamaah, sekali-kali coba ambil cermin, lihat wajahnya gitu kan. Oh, takut-takut ada yang serem gitu kan. Nah, coba di latihan supaya bagaimana kita tetap terus tersenyum, sumringah, bahagia dengan saudara yang kita temui. Kita lanjutkan lagi. Oke, boleh Ustaz. Kemudian fadilah mengucapkan alhamdulillah setelah makan. Setelah makan. Setelah makan. Oke. Bahwa Rasulullah bersabda, man akala ta'aman summa qal, barang siapa yang makan, setelah makan kemudian ucap alhamdulillah alladzi at'amani hadza ta'am, ya Allah yang telah memberikanku makanan. Ya kalau nggak bisa alhamdulillah sajalah, nggak apa-apa lah ya. Itu kan, itu kita dikatakan oleh Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa orang yang baca alhamdulillah setiap kali selesai makan akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allah cara mengampuninya luar biasa. Bagi kita remeh, sekedar cuman makan. Oke lah kalau misalnya kayak saya nyuruh santri wirid gitu kan, nyuruh jamaah baca sholawat, berat. Ini perkara yang setiap orang lakukan. Makan, selesai makan, alhamdulillah. Dijawab oleh Allah dengan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memujinya kita kepada Allah itu luar biasa gitu kan. Kemudian yang terakhir ada ta'miru fil Islam. Umur di dalam Islam. Fadilah kita punya umur. Itu dikatakan jika orang mukmin, orang muslim sampai 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus 3 hal. 3 bala. Di antaranya adalah al-junun, gila, kemudian judam wal baras. Judam wal baras ini penyakit kulit atau kusta ya. Yaitu penyakit kulit itu dihapus oleh Allah setelah kita lewat 40 tahun. Kemudian ketika sampai 50 sana 50 tahun Allah akan meringankan adabnya. Sudah sampai 50 tahun ringan adab. Ya. Kenapa dosanya diringankan oleh Allah? Ya mungkin karena kita pun sudah mulai nggak kuat lagi, tenaganya sudah lemah, biasanya maksiat tiap malam gitu kan, mungkin sudah mulai melemah, mata melemah, fisik melemah gitu kan, secara tidak langsung umur kita di dalam keadaan kita sebagai orang yang beriman Islam itu menjadikan dosa-dosa kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti sudah sampai 60 tahun razaqahullahu al-inaba ilaihi. Ketika umurnya sudah 60 tahun pensiun nih Mas. Ya, mulai oleh Allah dijadikanlah hatinya, kecenderungannya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya kalau majelis taklim tuh ngomong sama bapak-bapak, tolong yang sudah pada pensiun itu jangan mancing terus gitu kan. Jangan keluyuran terus, segeralah inabah, yang belum pernah ngaji segeralah datang ke majelis, ya yang jarang sholat jamaah segeralah sholat jamaah. Di situ sebetulnya waktul inabah saat kita kembali kepada Allah. Nanti begitu sudah sampai 70 sana, sudah sampai umur 70 tahun, ahabbahul malaikah. Itu para malaikat mulai melirik, seneng. Ya jangan kita seudon malaikat maut. Ya malaikat maut itu sudah pasti. Malaikat itu memandangnya dengan penuh rasa cinta. Orang yang sampai umur 70 tahun. Mudah-mudahan kita sampai di umur itu, gitu kan. Bimakna ahlus sama. Artinya malaikat adalah penduduk langit. Penduduk langit ini mengontrol, memandang, melihat. Ngecek terus kondisi orang-orang mukmin. Oh ini umat Nabi umurnya sudah sampai 70 tahun. Senang para malaikat. Ya, tentu senangnya kalau orang ini berumur 70 tahun, insaf, tobat, kembali kepada Allah. Gitu ya. Kalau masih dablek ya susah. Ketika umurnya sampai sudah 80 tahun, usbidat hasanatuhu wa muhiyat sayyi'atuhu, ditetapkanlah kebaikan-kebaikan dan dihapuslah semua keburukan-keburukannya, dihapus oleh Allah. Kemudian ketika sampai umur 90 tahun, diampuni dosanya ma taqaddama min dzambi. Dosa yang lalu, dosa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mau nggak mau ya, kalau udah umur segitu mau dosa apa? Gitu kan? Lemah lunglai, mata sudah rabun, telinga sudah nggak
tuli gitu kan. Pokoknya disitulah Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung kita mendapatkan ampunan Allah. Ya. Sebenarnya apa yang sudah dijelaskan Ustadz ini sudah ada beberapa poin kita laksanakan Ustadz. Cuman terkadang memang seperti yang saya katakan tadi, maknanya tadi yang belum kita ketahui bersama. Apalagi saya baru tahu juga untuk yang perkara usia tadi Ustadz. Dari 40 sampai ke usia 90 tahun tadi. Ternyata banyak sekali ya maghfirah Allah itu kepada kita. Cuman kita saja yang belum menyadari hal tersebut. Nah Ustadz, ketika sudah mengetahui beberapa poin yang sudah dijelaskan oleh Ustadz tadi, Ustadz, bagaimana untuk kita agar selalu sadar Ustadz dan tahu, mengingat bahwa pengampunan dari Allah itu setiap detiknya selalu ada. Karena kalau kita lihat iman kita ini kan kadang naik, kadang-kadang turun Ustadz. Jadi kita harus selalu ingat bahwa kita ini dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, dikontrol. Memang sangat sulit sekali hal itu, sekalipun dalam nurani kita tahu. Ya. Setiap kali kesalahan dosa itu kita tahu bahwa ini loh dosa kita, ada yang lihat sekalipun orang lain tidak ada yang melihat. Makanya apa itu dosa? Maha kafi sodrika wa karihta ayyatali alaihin nas. Sesuatu yang terbesit dalam dirimu, lalu kamu nggak ingin dosa ini diketahui oleh orang lain. Ya. Tetapi hati kita tahu bahwa kita sendiri di kamar, Allah melihat bahwa apa yang kita lakukan perbuatan dosa dilihat dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir terus, ingat terus sama Allah, gitu kan. Jangan sampai lupa. Baik saudara, kita masuk di segmen terakhir untuk tema kita di sore hari ini, hapus dosa dengan berbuat kebaikan. Kita akan mendengarkan kesimpulan langsung dari Ustadz Syekhu. Silakan Ustadz. Baik, bahwa setiap hari kita melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setiap saat pun Allah menerima taubat kita, ya, menerima istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah riwayat Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat kita malam yugharghir, sampai sebelum ruh itu melewati tenggorokan. Maka sebelum waktu naza, waktu kita mau mati itu, mau meninggal dunia, sebelum ruhnya lewat, harus sudah dalam keadaan iman dan Islam. Ya, kalau bisa nyebut syahadat lebih bagus. La ilaha illallah. Karena la ilaha illallah miftahul jannah. Kalau sudah itu ya sudah insya Allah min ahlil jannah. Kalau tidak bisa nyebut Allah gitu kan. Atau Allahu Akbar. Nah itu. Jadi begitu luasnya ampunan Allah atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Harus kita yakini bahwa dosa kita ini tidak lebih besar daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun kembali kepada kita semua, apakah kita mau menjadi seorang hamba yang beristighfar kepada Allah ataukah melalaikan dari perintah-perintah Allah, melupakan akan zikrullah. Mari setiap saat kita ingat itu, kemudian bergaulah dengan orang-orang yang soleh, cari guru biar ada yang nasehatin, gitu kan. Nah, dan selalu berbuat baik kepada siapapun, itulah perkara yang akan menghapus dosa-dosa kita, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mas Virji, bahwa perbuatan buruk ditumpuk dengan kebaikan dan amal atau khuluqin hasan, perbuatan yang soleh, itu akan menghapus dosa-dosa kita. Itu betul sekali. Dan apa yang tadi kita bahas adalah amalan-amalan soleh semua yang bisa menghapus dosa, sebagaimana yang disampaikan di dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan Allah tersebut. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih Ustadz sudah memberikan
edukasi yang luar biasa di sore hari ini untuk kita semua yang mendengarkan Lentera Kolbu di sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi bisa bermanfaat dan juga poin-poin yang sudah kita ketahui bersama maknanya tadi bisa kita laksanakan dengan semaksimal mungkin sehingga makfirah dari Allah Subhanahu wa taala akan kita raih dan kita dapatkan sehingga nanti ketika kita berpulang kita sudah dalam keadaan bersih. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih Anda setelah menyaksikan Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Firgiran Setiawan, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Nah.